Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang sejarah perkembangan, fungsi, dan kedudukan bahasa Indonesia. Sebelum itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Pertama, ada Resi Julianti Hasibuan dengan NIM 2215040019. Ada Abib Maulana Zalaina Deswal dengan NIM 2215040016, dan yang terakhir ada Rizky Fazria Siregar dengan NIM 2215040012. Sejarah asal bahasa Indonesia. Pada zaman Kerajaan Sriwijaya abad ke-7 Masehi, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kenegaraan. Hal ini disebabkan karena ditemukannya prasasti-prasasti yang menggunakan bahasa Melayu kuno. Salah satunya prasasti yang ditemukan di daerah Bogor pada abad ke-10, menunjukkan penyebaran penggunaan bahasa tersebut di Pulau Jawa. Proses perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dimulai pada zaman penjajahan Belanda pada awal abad ke-20. Pemerintahan kolonial Hindia Belanda melihat bahwasanya pegawai pribumi sangat minim kemampuan dalam menggunakan bahasa Belanda. Maka dari itu, pemerintahan kolonial Belanda menggunakan bahasa Melayu sebagai patokan dalam berkomunikasi. Sarjana Belanda memulai membuat standarisasi bahasa penyebaran bahasa Melayu yang mengadopsi ejaan Van Ophuijsen dari Kitab Logat Melayu. Penyebaran bahasa Melayu secara lebih luas lagi dengan dibentuknya Commissie voor de Volksleer, yang artinya Komisi Bacaan Rakyat pada tahun 1908. Pada tahun 1917 diganti nama menjadi Balai Pustaka. Badan penerbit ini menerbitkan novel-novel seperti Siti Nurbaya dan Salah Asuhan. Dan pada tanggal 16 Juni 1927 saat sidang Prokras atau yang disebut Rapat Rakyat, Raja Datuk Kadjo pertama kalinya menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya dan bahasa Indonesia pun mulai berkembang. Dan pada tanggal 28 Oktober 1928 Muhammad Yamin dalam pidatonya saat Kongres Nasional Kedua, bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa persatuan bangsa. Pada saat Sumpah Pemuda, Muhammad Yamin mengatakan di dalam pidatonya, jika masa depan bahasa-bahasa yang ada di Indonesia hanya ada dua bahasa yang dapat menjadi bahasa persatuan, yaitu bahasa Jawa dan Melayu. Dan pada tahun 1933 berdiri sebuah angkatan sastrawan muda yang menamakan dirinya sebagai Pujangga Baru yang dipimpin oleh Sultan Takdir Ali Syahbana. 3 tahun kemudian, Sultan Takdir Ali Syahbana menyusun tata bahasa baru di Indonesia ke-1 yang bertempat di Solo. Dan pada tahun 1945, sehari setelah kemerdekaan, ditandatanganilah Undang-Undang Dasar 1945 pada bab 17 pasal 36 ditetapkan secara sah bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan negara Republik Indonesia. Perkembangan ejaan bahasa Indonesia sampai saat ini. Perkembangan ejaan bahasa Indonesia sampai saat ini. Ejaan merupakan keseluruhan aturan atau tata cara untuk meniru suatu bahasa, baik yang menyangkut lembaga bunyi, penulis kata, penulis kalimat maupun penggunaan tanda baca. Ejaan bahasa Indonesia mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan-perubahan yang terjadi mempunyai tujuan untuk menyempurnakan. Setelah diresmikannya bahasa Melayu oleh Van Ophuijsen, yang kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia hingga ditetapkan sebagai bahasa persatuan, muncul ejaan-ejaan baru yakni sebagai berikut. Ejaan Republik. Ejaan Republik merupakan hasil penyederhanaan ejaan Van Ophuijsen. Ejaan Republik mulai berlaku pada 19 Maret 1947. Pada waktu itu yang menjabat Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia adalah Mr. Suwandi. Maka ejaan tersebut dikenal pula atau dinamakan juga ejaan Suwandi. Perbedaan Republik merupakan suatu usaha perwujudan dari Kongres Bahasa Indonesia di Surakarta, Jawa Tengah tahun 1938 yang menghasilkan suatu keputusan penyusunan kamus istilah. Gabungan huruf OE dalam ejaan Van Ophuijsen digantikan dengan U dalam ejaan Republik. Bunyi hamzah dalam ejaan Van Ophuijsen diganti dengan K dalam ejaan Republik. Kata ulang boleh ditandai dengan angka 2 dalam ejaan Republik.
Oemoer diganti menjadi umur dalam ejaan Republik. Poeboer diganti menjadi kubur dalam ejaan Republik. Makloem diganti menjadi maklum dalam ejaan Republik. Ejaan pembaharuan. Ejaan pembaharuan merupakan suatu ejaan yang direncanakan untuk memperbaharui ejaan Republik. Penyusunan ejaan ini dilakukan oleh Panitia Pembaharuan Ejaan Bahasa Indonesia. Konsep ejaan pembaharuan yang telah berhasil disusun dikenal dengan sebuah nama yang diambil dari dua nama tokoh yang pernah mengetahui panitia ejaan itu. Dalam hal ini, Profesor Virjono dan Eka Topo pada tahun 1957. Panitia itu berhasil merumuskan patokan-patokan ejaan baru. Akan tetapi, hasil kerja panitia tersebut tidak pernah diumumkan secara resmi, sehingga ejaan itu pun belum pernah diberlakukan. Salah satu hal yang menarik dalam konsep ejaan pembaharuan ialah disederhanakannya huruf-huruf yang berupa gabungan konsonan dengan huruf tunggal. Antara lain yaitu, gabungan konsonan DZ diubah menjadi J, gabungan konsonan TZ diubah menjadi TS, gabungan konsonan NG diubah menjadi N. Kecuali itu, gabungan vokal AI, AU, dan OI atau yang lazim disebut diftong ditulis berdasarkan pelafalannya, yaitu menjadi AY dan OY. Misalnya, ejaan pembaharuan santai, I diubah menjadi Y, gulai, I diubah menjadi Y, harimau, U diubah menjadi W. Ejaan Melindo. Ejaan Melindo Melayu Indonesia merupakan hasil perumusan ejaan Melayu dan Indonesia pada tahun 1959. Perumusan ejaan Melindo ini diawali dengan diselenggarakannya Kongres Bahasa Indonesia yang kedua pada tahun 1945 di Medan, Sumatera Utara. Bentuk rumusan ejaan Melindo merupakan bentuk penyempurnaan dari ejaan sebelumnya. Namun ejaan Melindo ini belum sempat dipergunakan karena pada masa-masa itu terjadi konfrontasi antara Republik Indonesia dengan pihak Malaysia. Hal yang berbeda adalah bahwa di dalam ejaan Melindo, gabungan konsonan TJ seperti pada kata Tizinta diganti dengan C menjadi cinta. Ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan atau yang biasa disebut dengan EYD pertama kali digunakan ketika pidato HUT NKRI ke-27 yang bertepatan pada tanggal 17 Agustus 1972. Ejaan ini hasil yang dicapai oleh kerja Panitia Ejaan Bahasa Indonesia yang telah dibentuk pada tahun 1966. Adapun beberapa perubahan pada ejaan yang disempurnakan antara lain, yang pertama adalah perubahan huruf, dan contohnya bisa kalian lihat sendiri. Yang kedua, huruf F, V, dan Z yang merupakan unsur serapan dari bahasa asing diresmikan pemakaiannya. Contohnya, khilaf, fisik, universitas, dan khazanah. Yang ketiga, huruf Q dan X yang lazim digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan tetap digunakan. Contohnya pada perkataan Furqan dan Zenon. Yang keempat, penulisan D sebagai awalan dibedakan dengan penulisan D yang merupakan kata depan. Yang mana pada contoh tersebut, yang awalan D, cuci, itu D dan cucinya menyatu. Apabila kata depan D dan kantor, itu D dengan kata kantornya berpisah. Dan yang terakhir adalah kata ulang ditulis penuh dengan mengulang unsur-unsurnya. Seperti kata anak-anak dibuat 2 kali, bukan anak dengan angka 2. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau yang biasa disebut PUEBI. Perubahan EYD menjadi PUEBI merupakan hasil dari desakan masyarakat kepada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Landasan perubahan ini adalah Peraturan Menteri dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2015. Perbedaan antara EYD dan PUEBI yang terlihat adalah: yang pertama, penambahan huruf vokal diftong. Pada EYD hanya terdapat AI, AU, dan OI. Dan pada EBI ditambah 1 yaitu EI yang terdapat di kata survei dan geyser. Yang kedua, penggunaan huruf kapital. Pada EYD, unsur julukan tidak menggunakan huruf kapital dan tidak diatur. Sedangkan di EBI, unsur julukan menggunakan kapital dan diatur. Dan yang terakhir, penggunaan huruf tebal. Di EYD,
digunakan pada penulisan judul, buku, bab, dan semacamnya. Sedangkan EBI, fungsi ketiga itu dihapus. Penggunaan EYD kembali mengakhiri masa PEUBI. EYD kembali digunakan pemerintah untuk mengakhiri masa PUEBI edisi keempat. Surat terbaru tentang penggunaan EYD kembali telah diresmikan oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, yaitu Prof. Endang Aminuddin Aziz, baru-baru ini, yaitu tepatnya pada tanggal 16 Agustus 2022. Setidaknya ada 7 aturan baru EYD. Yang pertama, penambahan kaidah baru, yaitu monoftong, yang berarti gabungan huruf vokal. Lambang monoftong adalah gabungan antara huruf E dan huruf U yang terdapat pada contoh kata Euri, Saudati, dan Sadayu. Yang kedua, perubahan kaidah, yaitu pengkhususan penulisan bentuk terikat maha untuk kata yang berkaitan dengan Tuhan. Contohnya, Yang Maha Esa, Yang Maha Pengasih, Tuhan Yang Maha Pengampun. Yang ketiga, perubahan redaksi dipakai menjadi digunakan pada penggunaan tanda baca titik. Yang keempat, pemindahan kaidah, yaitu tentang penulisan unsur serapan berupa imbuhan yang semula ada di PUEBI atau diatur dalam ejaan, dipindahkan ke Pedoman Umum Pembentukan Istilah atau yang bisa disebut PUPI. Yang kelima, penghapusan kaidah pemakaian tanda titik dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan, dan tempat terbit, sehingga aturan penulisan daftar pustaka tidak lagi diatur oleh ejaan, tetapi akan dimasukkan ke dalam pedoman teknis penulisan karya ilmiah. Yang keenam, perubahan contoh, yaitu penambahan dan penggantian contoh pada kaidah penulisan unsur serapan. Semula redaksinya adalah O yang dilafalkan S dan SY menjadi S dengan dua contoh menjadi gabungan huruf CH yang dilafalkan S atau SY menjadi S dengan dua contoh yang berbeda dan satu contoh yang sama serta penambahan cara pelafalannya. Yang terakhir, perubahan tata penyajian isi terjadi pada penulisan unsur serapan umum bahasa Arab. Sebelumnya, redaksi yang dipakai adalah A Arab berbunyi bentuk pendek atau bunyi panjang menjadi A bukan O, menjadi huruf fathah atau bunyi A Arab yang dilafalkan pendek atau panjang menjadi A. Kita lanjut tentang fungsi bahasa Indonesia. Di antara lain, fungsi bahasa Indonesia itu adalah yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, menjadi bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan. Yang ketiga, alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan. Dan yang terakhir, alat pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Selanjutnya, kedudukan bahasa Indonesia. Selain berkedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tertera di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bab 15, Pasal 36, yang berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Dengan demikian, kedudukan bahasa Indonesia mempunyai landasan yuridis yang kuat dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Di akhir slide ini, penulis menyampaikan bahwa penulis menggunakan sarana sastra untuk mengungkapkan makna secara kreatif dengan cara yang unik. Jika kamu mampu mengenali dan memahami sarana sastra, membaca dan menulis jadi lebih menyenangkan dan memuaskan. Mungkin sekian dari kelompok kami, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.